Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dengan NPM 25783129 kelas 1D. Di sini saya akan memberikan pengertian metode Agile. Adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Kepopuleran metode ini karena saat pembuatan software sedang berlangsung tetap efisien dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Dalam Agile metodologi ada yang namanya literasi atau iteration. Metodologi Agile ini dibuat oleh sekelompok pengembang perangkat lunak yang menginginkan pendekatan yang lebih baik untuk proses pengembangan tradisional yang mereka temukan terlalu rumit dan terbebani oleh persyaratan dokumentasi. Iterasi adalah periode waktu tertentu saat pengembangan perangkat lunak menjalankan iterasi membutuhkan waktu yang berbeda tergantung pengerjaan fitur. Lalu pada umumnya waktu yang dibutuhkan sekitar 1 hingga 4 minggu. Penggunaan Agile sangat fleksibel sehingga memberi dukungan penuh dan cepat pada perubahan yang ada tergantung kebutuhan konsumen. Dengan penerapan terbaik, maka software yang sedang dalam pengembangan akan selalu up to date dan mengikuti teknologi paling mutakhir. Lalu tujuan metode Agile ini, setiap pengembangan software tentu memiliki tujuan khusus. Metode Agile ini sendiri memiliki tujuan berbeda bagi owner, user, hingga tim. Antara lainnya, fungsi pada owner itu bagi owner atau pemilik dari produk dapat memberi penjelasan lengkap tentang software yang diciptakan. Owner juga mampu memberi gambaran detail tentang berbagai fitur unggulan. Software lengkap dengan segmen pasar yang menjadi target. Bahkan untuk hasil terbaik, owner biasanya terjun langsung dalam proses pembuatan software dari awal hingga meluncur ke pasaran. Lalu fungsi dari user itu sendiri, metode Agile ini sifatnya dinamis sehingga user dapat memberikan masukan positif saat tim pengembang sedang merencanakan dan membuat fitur terbaik. Apabila ada yang kurang, bisa langsung diubah agar lebih baik dari sebelumnya. Dengan proses bertahap ini, biasanya hasil lebih mumpuni dan berkualitas. Lalu fungsi dari development team, tujuan Agile metode ini bagi pengembang untuk pengembangan perangkat lunak lebih dinamis tanpa harus menunggu stakeholder selesai. Sistem yang cepat, efisien, dan tangkas membuat pekerjaan tim selesai dalam waktu bersamaan, sesuai tugasnya masing-masing. Lalu ada 8 macam metode Agile. Pengembangan dalam perangkat lunak ada beberapa macam. Berikut ini adalah 8 macam metode Agile yang sering digunakan. Yang pertama ada Scrum metode. Penggunaan Scrum metode ini pada umumnya untuk proyek yang sangat besar, yang terkenal dengan istilah sprint. Sprint ini adalah jangka waktu dalam pengerjaan software untuk penyelesaian satu increment. Scrum ini juga dapat berjalan dengan baik jika terdiri dari beberapa tim, yaitu product owner agar list produk tersusun dengan baik. Terdapat pula Scrum Master bertugas memastikan seluruh tim memahami proses dan development tim untuk menjalankan tugas seperti IT, programmer, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada Scale Agile Framework atau yang biasa disebut SAFe. Metode Scale Agile Framework ini biasanya untuk perusahaan besar dengan jumlah tim yang banyak dalam menjalankan kinerja antar divisi saling bekerja sama dan mengadakan meeting rutin untuk hasil yang terbaik. Terus yang ketiga ada Lean Software Development atau LSD. Ini adalah metode Agile paling pas bagi yang ingin mengembangkan software hemat dana. LSD ini juga mengembangkan fitur MVP atau Minimum Viable Product yang sesuai kebutuhan pengguna dan jika tidak akan dialihkan ke yang lainnya. Lalu yang keempat ada Crystal metode. Metode Crystal lebih fokus untuk pengembangan tim dalam melakukan feedback, dokumentasi, komunikasi, dan interaksi. Lalu terdapat 7 prinsip utama dari pengembangannya, yaitu frequent delivery dengan melakukan test user untuk hasil software secara optimal. Lalu ada reflection improvement bahwa setiap kualitas produk terbaik tetap ada yang masih harus ditingkatkan. Lalu ada osmotic communication untuk memastikan semua pemahaman yang sama akan informasi. Lalu ada personal safety agar semua dapat mengungkapkan ide tanpa ada rasa takut. Focus on work agar semua
tim paham dengan tugas masing-masing. Lalu ada ASI, Access to Expert User, ini bahwa semua anggota boleh bertanya pada user. Lalu ada juga Technical Tooling dengan menggunakan tools pendukung untuk mengetahui kesalahan. Lalu ada pula Feature Driven Development. Agile ini berikutnya adalah Feature Driven Development atau FDD yang fokus pada penyelesaian satu fitur. Menyelesaikan satu fitur membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 10 hari dan lebih spesifik dalam proses software. Lalu ada Extreme Programming atau yang biasa dengan disebut XP, adalah metode yang lebih fokus ke teknis. Lalu proses tim ekstra dalam segala hal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Proses dalam XP ini mencakup planning atau perencanaan, lalu ada coding, testing dan listening atau mendengarkan masukan dari pengguna. Lalu ada pula rational unified process, ya atau yang biasanya disebut RUP. Berbeda dari Agile metode yang lain, RUP ini mengembangkan software yang sangat lengkap, kelengkapan berupa panduan, simulasi, contoh, dan pengembangan sistem. Tahapan RUP ini sendiri meliputi inception atau identifikasi sistem. Terus ada elaboration atau pembuatan desain lengkap. Selain itu ada construction atau implementasi desain ke program, dan transition, penyerahan ke user. Lalu ada juga kelebihan metode Agile. Yang pertama itu ada hasil software berkualitas. Dengan tim unggulan dan metode bertahap yang efisien, hasil perangkat lunak tentunya lebih baik dengan kualitas unggulan. Lalu ada klien puas dan fleksibel. Klien akan puas dengan software sebab selama proses pembuatannya menjadi bagian dalam memberikan feedback kekurangan sesuai yang dibutuhkan. Dengan begitu, selama proses ini berlangsung, ada pembetulan jika dirasa kurang baik, fleksibel, dan hasil tepat serta dapat efisien waktu. Ada pula kekurangan dari metode Agile sendiri. Meskipun begitu banyak kelebihan Agile ini, tetap saja sebuah software ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama ada hasil akhirnya kurang jelas. Sebetulnya perencanaannya itu dari metode ini kurang terencana hingga hasil produk ini kurang jelas.